Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus Cuk. Kembali lagi ke BTT. Kali ini tapi bukan rekomendasi jangka panjang, tapi analisa jangka pendek. Alias mungkin sekitar 1-3 hari. Mudah-mudahan prediksinya tepat ya. Mudah-mudahan juga BTC-nya nggak dibanting. Tolong pahami ini, posisinya semua resiko ditanggung penumpang. Saya kali ini mau rekomendasi untuk benar-benar dalam 1-3 hari ke depan aja. Jadi menurut saya ini sinyal positif untuk BTT. Meskipun sebetulnya ada sisi negatifnya. Kalau dicek dari sini, dikasih garis gini BTT-nya. Terus ini ada garis ini. Horizontal line gini, ini formasi descending triangle ya, pokoknya itu formasi yang buruk. Descending triangle teman-teman bisa baca semua, ini formasi turun, formasi yang benar-benar kalau tembus ini ya turunnya lumayan dalam. Itu poin pertama. Poin yang berikutnya ini mirip-mirip sama double top ya. Ya, kalau ada formasi double top ini ya kemungkinan turunnya juga dalam ini. Ini kan turunnya segini nih. Dia naik dari sini ke atas ya. Jadi ini penurunannya kemungkinan sama. Sampai di sisi ini 0,0180 atau 0,2 kalau dibuletin itu berarti sekitar 28 rupiahan kalau itu terjadi ya. 2 poin itu sebetulnya kalau dilihat dari itu ini formasinya BTT sekarang bahaya banget. Tapi sekali lagi karena saya melihat potensinya dalam 1-3 hari ke depan loh ya, potensinya. Silakan teman-teman nanti berani atau enggak putusan masing-masing. Sekarang BTC itu posisinya di dalam dolar itu 44.000 sekian. Dan yang sudah saya infokan dulu di titik krusialnya BTC itu di 45.200 sampai 45.500. Syukur-syukur bisa nembus ke atas itu, jadi ada sinyal yang lebih positif lagi. Tapi sementara BTC-nya sideways masih di kisaran 44 ribuan, syukur-syukur bisa langsung ke atas 43, 44, 45. Saya melihat sinyal positif dari BTC. Tadi sinyal negatifnya. Sekarang saya bicara soal sinyal positif. Jadi gini, BTT itu biasanya gerakannya mirip-mirip BTC. Tak bandingin biar jelas. Nah, kalau lihat dari sini, nah teman-teman bisa cek ini mirip ya, cenderung mirip. Teman-teman lihat ya dari sini ya, ini dari poin ini dulu. Tiap kali dia longgar di sini, ada jarak di sini. Ini nanti berusaha BTT-nya mepet lagi, nempel lagi, bahkan melebihin sedikit. Nih ya, ini ada jarak lagi di sini, dia nempel lagi di sini. Ini yang garis orange ini BTC ya. Terus turun, nah ini ada longgar lagi. Dan ini ada longgar lagi. Makanya saya bilang ada potensi jangka pendek nyusul, nempel begini ya. Nempel di sini dan di sini udah longgar pengen nyusul ini. Cuma kalau dibandingin sama BTC, itu poin yang salah satu yang bikin saya mau ngambil ini jadi trading jangka pendek 1-3 hari ke depan. Yang berikutnya adalah kesukaan saya itu ini. Ya, ini namanya tak ulangin lagi. Ini namanya ada pola, sebentar saya garis dulu di sini biar jelas. Ini kan naik. Ini naik ya. Di sini naik. Ini di sini harga yang turun ini dan ini kan sejajar posisinya. Bisa dicek nih ya, sejajar dash. Ini namanya divergence. Sekali lagi divergence berulang kali. Ini namanya divergence di RSI, indikator standar RSI ini cukup ampuh. Kalau ini naik, harganya datar atau malah nurun, tapi di sini naik, namanya divergence positif. Ada kemungkinan harganya akan naik dalam waktu yang tidak lama lagi. Itu posisinya, apalagi BTC-nya sekarang lagi naik, sudah naik sedikit ya, sudah naik lumayan lumayan banyak, nggak sedikit lagi sih, lumayan banyak, tapi BTT-nya masih di sini-sini aja. Itu sinyal positif yang kedua, yang ini cukup kuat, divergence positif. Terus kalau misalnya naik, kalau misalnya beli di harga sekarang mau dijual di harga berapa, silakan teman-teman cek sekarang di harganya Indodax berapa saat ini. Itu udah harga yang bagus untuk beli dalam 1-3 hari ke depan ya. Mudah-mudahan BTC-nya nggak dibanting. Sekali lagi, kalau BTC-nya dibanting ya semua hancur.
poin yang kedua tadi. Yang berikutnya itu dari Fibonacci. Jadi kalau kita lihat dari penurunan sini ya, jadi ambil dari atas gini, penurunan ke bawah gini, itu tuh BTT-nya biasanya stucknya di sini, titik setengah ya, titik setengah ini waktu penurunan yang pertama di 7 September waktu BTC-nya turun pertama kali juga dalam juga, BTT bisa balik di titik setengah. Nah ini posisinya sekarang. BTT-nya kalau kita cek penurunannya dengan Fibo berikutnya itu baru di titik 0,38 nih. Kemarin tertingginya loh, bukan sekarang malah di bawah lagi. Nah ini berarti gimana? Ada potensi kenaikan sampai ke titik setengah, mengulangi polanya. Di sini targetnya berarti sekitaran 0,0037 dolar. Kalau dirupiahin nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya, targetnya 0,0037 USDT. Itu dikali 14.300. Sebentar saya hitungin. 1 minute 37 seconds later. Jadi kalau beli sekarang target penjualan terdekat itu di kisaran Rp53 terdekatnya, dan itu sudah lebih dari 10%. Kalau kemarin saya share di video ada scalping itu sehari itu bisa sekitar 7 atau bahkan sampai 10 kali transaksi, itu kan berarti dapatnya kalau 1% baru 10-11%, tapi itu dilakukan berulang kali. Nah ini makanya kenapa kok dalam 1, 2, 3 hari ke depan saya libur nggak scalping, itu karena target keuntungannya sudah 10-20% sendiri. Jadi ngapain capek-capek transaksi berulang kali kalau udah ada lihat potensi dari BTT ini. Dan target saya bukan yang di sini ya, sekali lagi, karena sebetulnya di sini ini ada lagi resisten yang cukup kuat, titik ini sekitar 0,04 dirupiahin berarti sekitar jatuhnya 14.300, jadi sekitaran hampir 60 rupiah ya, 57-58 rupiah ya, lebih tinggi. Dan kemungkinan ini nanti saya ambil posisinya di harga sekarang, jualnya di kisaran itu, range 55 sampai 60 rupiah, nanti tergantung gerakannya. Yang penting jangan serakah. Jadi jangan kok ternyata misalnya nih kita beli sekarang, posisinya ternyata nih nanti sore naik cepet jret, ditunggu lagi siapa tahu besok akan naik lebih tinggi. Jangan seperti itu, tetap sesuai dengan planning rencana pertama ya. Mau dijual sekian ya udah, laku ya udah, itu udah rezekinya gitu kurang lebih ya. Nah itu dan sekarang posisinya yang terakhir bagaimana, masih ada lagi nggak target penjualannya? Sekali lagi ya tadi compare dengan BTC USD. Nah, ini tadi di sini. Nah, kalau BTC USD ya posisinya sama ternyata dengan kita jual tadi di kisaran ini. Ini memang di sini ada target resisten yang cukup kuat. Kalau sekali lagi nempel ke BTC-nya, ya berarti di sini jualnya tadi sekitaran 55 sampai 60 rupiah ya, di kisaran itu. Dan harapannya sekali lagi BTC-nya nggak dibanting, mudah-mudahan dalam 1 sampai 3 hari ke depan, atau mungkin syukur-syukur bisa lebih cepat, BTT naik ke situ. Jadi kalau kita ambil di harga sekarang itu ada potensi kenaikan. Kalau jual di ini ya, garis yang atas ini 0,004 USD alias sekitar 57 rupiah, ya potensi keuntungannya berarti sekitaran 20%, lebih sedikit lah. Itu poinnya. Oke, video kali ini segini dulu, singkat dulu soal BTT. Sekali lagi ini rekomendasi jangka amat sangat pendek ya. Gitu dulu, salam cuancuk.